warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Kami dari kelompok 7 pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan untuk materi kami yaitu RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham. Tapi sebelum kami masuk ke materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Pertama, perkenalkan nama saya Mahesa Awalul Adila. Kemudian Nama saya Fadlari Syauzana. Saya Amira Ramadana. Saya Alia Rahmani Deswati. Saya Hilawan Endika. Saya Jessica Anastasia. Kami akan menjelaskan langsung ke RUPS. Baik, untuk bagian pertama ini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari RUPS. Jadi, RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham itu adalah forum yang digunakan oleh perusahaan untuk berkomunikasi dan berkonsultasi dengan para pemegang saham mereka. Kemudian dalam RUPS itu pemegang saham dapat memberikan suara mereka tentang berbagai hal. Misalnya seperti pengangkatan direksi baru, pembahasan anggaran dasar dan juga pembagian dividen. Lalu RUPS itu biasanya diadakan secara berkala setiap tahun dan memberikan kesempatan bagi para pemegang sahamnya untuk memahami situasi dan prospek perusahaan serta mempertimbangkan apakah mereka ingin terus memegang saham tersebut atau tidak. Baik, untuk bagian selanjutnya atau bagian yang kedua itu tentang dasar hukum. Jadi dasar hukum dari RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham ini diatur dalam Pasal 1/4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas atau bisa disebut dengan UU PT, yang mengandung arti bahwa RUPS merupakan bagian dari perseroan terbatas dan mempunyai wewenang tertentu yang tidak diberikan kepada Dewan Komisaris ataupun direksi dalam batas yang sudah ditentukan dalam undang-undang ataupun anggaran dasar. Dengan kata lain, RUPS menjadi pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu perseroan terbatas. Berikut beberapa fungsi RUPS. Yang pertama adalah fungsi RUPS yaitu memahami kondisi dan situasi perusahaan, yang mana RUPS memungkinkan para pemegang saham untuk memahami keadaan perusahaan melalui laporan tahunan yang telah disampaikan, yang mana laporan ini berisikan informasi tentang kegiatan perusahaan dalam 1 tahun terakhir. Nah, laporan ini meliputi yang pertama adalah laporan keuangan, yang terdiri atas laporan perubahan modal, neraca akhir tahun buku baru dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, lalu ada laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, ada laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan dari data tersebut. Selain itu, dalam laporan tersebut juga berisikan laporan mengenai kegiatan perseroan, ada laporan pelaksanaan tanggung jawab lingkungan dan sosial, juga ada rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha perseroan tersebut. Ada juga laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilakukan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau. Lalu juga berisikan nama anggota direksi dan Dewan Komisaris, serta gaji dan tunjangan bagi anggota direksi dan Dewan Komisaris perseroan untuk tahun yang baru ataupun tahun yang lampau. Fungsi RUPS yang kedua adalah transparansi keuangan. RUPS memastikan transparansi keuangan perusahaan dan semua pengeluaran dan perincian pendapatannya itu tentunya akan diungkapkan dalam kegiatan tahunan agar para pemegang saham dapat memahami keuangan perusahaan lebih baik. Fungsi RUPS yang ketiga adalah menentukan arah dan tujuan, yang mana RUPS memungkinkan para pemegang saham untuk menentukan arah dan tujuan perusahaan. Salah satu cara ini adalah dengan menentukan siapa yang akan duduk di jajaran direksi dan komisaris. Jadi, dengan diadakannya RUPS tahunan, maka organ RUPS dapat mengetahui seluruh kegiatan dalam perseroan terbatas, mulai dari cara berbisnis, laporan keuangannya, serta permasalahan-permasalahan yang muncul, sehingga hal inilah yang bisa menjadi bahan evaluasi dengan dapat ditingkatkannya dalam buku tahunan berikutnya. Selanjutnya, data cara RUPS.
Langkah pertama, sebelum menggelar RUPS, perusahaan wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat secara jelas dan rinci kepada OJK paling lambat 5 hari kerja sebelum pengumuman RUPS. Apabila terdapat perubahan mata acara rapat sesuai amanat peraturan OJK tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan OJK tentang rencana dan penyelenggaraan RUPS perusahaan terbuka, perusahaan wajib menyampaikan perubahan mata acara kepada pihak otoritas paling lambat pada saat pemanggilan RUPS. Tata cara selanjutnya, perusahaan wajib membuat pengumuman RUPS paling lambat 14 hari sebelum pemanggilan. Pengumuman itu dilakukan melalui minimal 1 surat kabar harian nasional dan situs bursa efek dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Pengumuman itu memuat ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam acara URPS, menentukan tanggal penyelenggara RUPS, serta informasi jika RUPS itu digelar karena adanya permintaan dari pemegang saham. Bukti pengumuman RUPS wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 hari kerja setelah pengumuman RUPS. Kemudian tahapan terakhir, perusahaan melakukan pemanggilan kepada pemegang saham paling lambat 21 hari sebelum RUPS digelar. Pemanggilan itu paling kurang memuat informasi terkait waktu atau tempat penyelenggaraan serta ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS, dan mata acara rapat termasuk penjelasannya. RUPS perusahaan terbuka dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Apabila semua anggota Dewan Komisaris berhalangan hadir, RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota direksi yang ditunjuk oleh direksi. Namun, jika seluruh anggota Dewan Komisaris atau anggota direksi tidak hadir atau berhalangan hadir, RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dan ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS. Pemegang saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS namun absen atau tidak memberikan suara dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham. Seluruh hasil keputusan RUPS akan disusun dalam bentuk akta oleh notaris yang terdaftar oleh OJK. Adalah quorum dalam penyelenggaraan. Quorum dalam penyelenggaraan itu terbagi menjadi 5, yaitu yang satu adalah quorum umum, yaitu adalah jumlah minimum pemegang saham yang hadir dalam RUPS untuk mengambil keputusan, yaitu 1/3 dari jumlah saham yang ada dan hak suara yang ada. Yang kedua itu adalah pemanggilan RUPS. Ya, jika quorum RUPS pertama tidak tercapai, maka ada pemanggilan RUPS kedua yang dinamakan RUPS kedua. Yang ketiga adalah ketika RUPS kedua itu tidak tercapai, maka ada pemanggilan RUPS ketiga. Dan perseroan memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk dapat kedudukan perseroan agar ditetapkan quorum yang ketiga. Penetapan quorum oleh Ketua Pengadilan Negeri selanjutnya. Dalam hal quorum RUPS tidak tercapai, Ketua Pengadilan Negeri dapat menetapkan quorum. Untuk RUPS ketiga, penetapan ini bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Yang kelima adalah kewajiban pemegang saham. Pemegang saham memiliki kewajiban untuk menghadiri RUPS dan memberi surat suara dan pengambilan keputusan. Yang keenam, jangka waktu pelaksanaan pemanggilan RUPS kedua ketiga harus dilakukan dalam jangka waktu paling cepat 10 hari dan paling lambat 21 hari. Selanjutnya memasuki pada pembahasan mengenai jenis-jenis rapat umum pemegang saham. Menurut pasal 78 UU PT, jenis RUPS ini dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah RUPS tahunan, yang kedua adalah RUPS lainnya. RUPS tahunan atau Annual General Meetings adalah rapat umum pemegang saham yang wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 bulan setelah tahun buku terakhir. RUPS ini didahului dengan adanya pemanggilan rapat umum pemegang saham. Apa sih tujuan dari RUPS tahunan? RUPS tahunan ini bertujuan untuk menilai dan memberikan keputusan atas laporan direksi mengenai kegiatan perseroan pada tahun lampau dan rencana kegiatan direksi pada tahun berikutnya. Di mana dalam RUPS tahunan ini, seluruh dokumen dari laporan tahunan perseroan wajib diajukan dalam RUPS tahunan. Yang kedua, RUPS lainnya atau RUPS luar biasa yang selanjutnya disebut RUPS LB, merupakan rapat umum pemegang saham yang dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan perseroan. RUPS AB ini diadakan untuk membahas mengenai keputusan atas masalah-masalah yang muncul secara mendadak dan memerlukan penanganan segera sehingga diharapkan tidak menghambat operasionalisasi perusahaan itu sendiri.
Dalam melaksanakan RUPS, ada 2 tahap yang harus ditempuh. Yang pertama, melakukan pelaporan pada pengadilan negeri. Hal pertama yang wajib dilakukan oleh Dewan Komisaris dalam proses pengajuan RUPS adalah dengan memberikan laporan kepada pengadilan negeri atau pengadilan negeri setempat. Setelah itu, pengadilan negeri harus memberikan ketetapan pengadilan. Ketetapan tersebut nantinya akan menjadi suatu dasar yang akan digunakan oleh Dewan Komisaris dalam proses pelaksanaan RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham. Yang kedua yaitu memanggil pemegang saham. Setelah itu, Dewan Komisaris harus memanggil para pemegang saham setidaknya dalam kurun waktu 15 hari setelah permohonan yang dilakukan kepada pihak pengadilan negeri setempat. Lalu, jika pemegang saham tidak ada yang bisa datang, maka dalam pelaksanaan RUPS hanya dihadiri dari setengah jumlah pemegang saham, maka ketetapan yang diberikan oleh pengadilan juga akan dinyatakan hangus. Di mana ketika hal tersebut terjadi, maka Dewan Komisaris harus melakukan proses yang sama dari tahap awal, mulai dari melakukan permohonan pengadilan negeri ke pengadilan negeri, hingga mendapatkan ketetapan dari pihak pengadilan negeri yang kemudian akan melakukan pemanggilan para pemegang saham. Tindakan tersebut akan tetap dilakukan secara terus-menerus atau berulang hingga RUPS benar-benar bisa berjalan dengan benar. Jika pada akhirnya pengajuan kedua para pemegang saham tidak datang, maka Dewan Direksi dan Dewan Komisaris bisa kembali melakukan pengajuan RUPS untuk yang ketiga kalinya. Meski begitu, untuk proses permohonan hanya bisa diberikan oleh pengadilan tinggi, bukan lagi pengadilan negeri setempat. Sekian presentasi dari kami, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Terima kasih.